Alhamdulillah, malam ini di negeri kami Setabat dan sekitarnya cuaca cerah dan keadaan pun kondusif ya, tenang. Dan malam hari ini merupakan malam kebahagiaan bagi seluruh rakyat Indonesia atau bangsa Indonesia, dari mulai Sabang sampai Merauke. Karena besok pagi, tepatnya hari Senin, tanggal 17 Agustus tahun 2026 merupakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi besok pagi kita memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Berarti usia kemerdekaan Indonesia sudah 81 tahun. Alhamdulillah, itu merupakan nikmat Allah ya teman-teman. Dan sebelumnya kita dijajah oleh negara asing yaitu Belanda selama 350 tahun. Lama ya, 3,5 abad. Masya Allah, lamanya itu ya. Kita dijajah oleh negara Belanda. Bayangkan penderitaan, penistaan, ya, penyiksaan, bahkan ada kerja paksa pada waktu itu. Sampai-sampai pakaian orang-orang leluhur kita dulu yang mengalami dijajah oleh Belanda itu pakai pakaian goni. Bayangkan, mereka makan jagung. Ditambah lagi dijajah oleh Jepang selama 3,5 tahun. Dan itu pun menderitanya luar biasa. Jepang cukup kejam pada waktu itu ya, menyiksa bangsa kita. Nah, makanya adalah muncul perlawanan-perlawanan, pejuang-pejuang, para jihad ya, untuk mempertahankan tanah air agar mengusir Belanda, mengusir Jepang dengan bermodalkan bambu runcing, teman-teman. Bayangkan itu. Sementara mereka negara asing dulu, Belanda sama Jepang ya, itu sudah pakai senjata. Ya, pakai pesawat tempur. Sementara kita hanya bambu runcing dengan alat yang sangat sederhana. Tapi semua atas izin Allah, atas rahmat Allah, Indonesia bisa mengalahkan Belanda dan Jepang, mengusir Belanda dan Jepang. Akhirnya Indonesia tepatnya tanggal 17 Agustus tahun 1945 dinyatakan oleh Bapak Proklamator kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, ya kan, membacakan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia tepatnya tanggal 17 Agustus 1945. Dan ini semua atas nikmat datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, pasti kalian tidak akan bisa menghitungnya. Jadi nikmat Allah, dengan bermodalkan bambu runcing bisa menang. Itu nikmat Allah. Ya, nikmat Allah. Atas keikhlasan para pejuang kita dulu, para pahlawan seperti Imam Bonjol, Kiai Haji Dewantara, Cut Nyak-din dan lain sebagainya, dan pahlawan-pahlawan lainnya ya. Yang begitu banyak pahlawan di Indonesia ini. Jadi mereka dengan susah payah, dengan penderitaan, dengan cara gerilya, mereka bisa mengusir Belanda ya. Sehingga kita bisa mengusir Belanda dan Jepang ya. Sehingga kita sekarang tinggal menikmati kemerdekaan itu. Salah satu kenikmatan yang jelas, kita tuh aman, teman-teman. Bayangkan kalau kita tinggal di negeri dalam kondisi sedang perang. Ya, kondisi sedang rusuh. Pasti kita tidak ada ketenangan. Berarti ketenangan itu merupakan nikmat datang dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Jangan kita kotori. Oleh karena itu besok menyambut hari kemerdekaan Indonesia, silahkan Anda berbahagia. Silahkan. Akan tetapi jangan sampai kebablasan. Ya. Jangan sampai kebablasan. Jangan terlalu euforia. Ingat penderitaan para pejuang-pejuang dulu. Ya. Jadi sebenarnya mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah atas kemerdekaan ini, seharusnya kita makin memperkuat
mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin takwa seharusnya. Yang tadinya tidak sholat harus meningkatkan sholatnya. Ya, yang tadinya tidak pakai jilbab bagi kaum wanita, mulailah pakai jilbab. Karena pakai jilbab itu merupakan kewajiban bagi kaum wanita, tutup aurat, keluar rumah, ya kan? Nah, jadi tingkatkan keimanan. Yang tadinya jarang baca Al-Quran, mulai baca Al-Quran. Yang tadi tidak zikir, silakan mulai ditingkatkan zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang tadi tidak tahajud, silakan coba mulai kita bertahajud malam, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ridho kepada negara kita dan bangsa kita ini. Ya, bukan euforia, bukan kebablasan, bukan maksiat, apalagi sampai melakukan maksiat, nauzubillah. Ya, diisi dengan maksiat, diisi minum-minuman, diisi mabuk-mabukan, diisi dengan nyabu, nauzubillah. Itu bukan kemerdekaan, ya. Nah, jadi kemerdekaan yang benar itu kita mensyukuri dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Karena atas rahmat Allah lah Indonesia bisa merdeka. Jadi kita bersyukurnya itu kepada Allah. Ya, jangan membuat dosa, apalagi sampai tingkat melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nauzubillah. Sampai-sampai ada yang buat sesajen untuk arwah-arwah para pejuang. Nah, ini salah. Yang benar kita mendoakan mereka, mendoakan para pejuang, bukan membuat sesaji, membuat sesajen untuk arwah-arwah para pejuang. Ya, nah, salah ya kalau sampai seperti itu. Tapi kalau mendoakan mereka itu benar. Doakan mereka karena mereka juga punya jasa terhadap negara kita ini. Ya, bukan melakukan kesyirikan. Atau Anda datang ke kuburan para pejuang, Anda meminta-minta di situ. Ini salah lagi. Ya, ini salah kaprah Anda minta-minta sama para pejuang. Meminta itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar kalian doakan mereka, itu aja. Ya, doakan mereka. Seperti Hening Cipta, ya, waktu nanti upacara itu kan mendoakan mereka kepada arwah-arwah para pejuang-pejuang, para pahlawan, ya kan? Hening Cipta mulai doakan mereka. Silahkan mau pakai bahasa Indonesia pun boleh doa. Doa pakai bahasa apa aja boleh, ya. Kalau tak tahu bahasa Arabnya, bahasa Indonesia yang kalian ketahui, doakan mereka. Doakan leluhur-leluhur kita dulu, para pejuang-pejuang yang mereka sudah susah payah memperjuangkan, merebut kemerdekaan dari tangan Belanda dan tangan Jepang, sehingga Indonesia atas rahmat Allah jadi merdeka. Itu kenikmatan yang luar biasa, teman-teman. Ya, kenikmatan yang luar biasa yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, teman-teman, ya. Jangan berbuat syirik. Kalau berbuat syirik itu mengundang setan datang. Percayalah Anda. Kalau Anda membuat syirik, membuat sesaji, meminta-minta kepada yang sudah mati, itu malah mengundangkan setan. Datangkan bala namanya. Datangkan musibah lagi. Bisa sakit-sakitan, bisa ada yang kesurupan. Minimal sering sakit kepala, bahu berat, jantung debar-debar, ketakutan, was-was, gelisah, susah tidur malam, mimpi buruk, mudah emosi. Oleh karena itu, ya, jangan berbuat syirik. Karena Nabi kita pernah mengatakan dalam sabdanya, "Mamata wa huwa yad'una min dunillahi niddan dakhalan nar." Barang siapa yang mati dalam keadaan, ya, menyembah sesembahan selain Allah, maka ia masuk ke dalam neraka. Maka ia masuk dalam neraka atau kekal di dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari, ya. Oleh karena itu, intinya berbahagia silahkan, tapi jangan kebablasan, ya. Jangan terlalu euforia. Yang benar kita merasa bersyukur kepada Allah atas kemerdekaan Indonesia. Ya, kita ungkapkan rasa syukur dengan beribadah, dengan taat, dengan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang Anda lakukan dengan amal soleh,
ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan mendatangkan keberkahan yang akan Allah turunkan dari langit dan dari bumi. Demikian teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Barakallahu fikum.